pengabdian 2N+1 setelah lulus enggak? Kalau sudah selesai semuanya ya sudah. No, problemnya bukan di situ. Mbaknya memang sudah menyelesaikan masa pengabdian, tapi mbaknya ini bisa stay di UK karena dependent visa suaminya yang sekarang bekerja sebagai researcher di UK Uni. Dan suaminya ini ngambil master sampai PhD di Utrecht di Belanda itu pakai dana LPDP. Ini profil suaminya ya BTW, Dr. Arya Iwantoro. Legit, ini info A1, udah gak usah pada protes. Suaminya bukan bule, anaknya aja gak ada bule-bulenya. Jadi dia lanjut nih kan, ketahuan kan nih dia nih. Dia lanjut master sampai ke PhD di Belanda. Dari tahun 2014 sampai 2016, terus lanjut lagi 2017 sampai 2022. Ini acknowledgement from suaminya ya BTW. Bukti bahwa suaminya itu genuinely menggunakan funding LPDP itu. Dari master sampai PhD. Beasiswa lanjutan. Dan memang secara aturan LPDP memperbolehkan alumninya untuk bekerja sementara waktu maksimal 2 tahun di luar negeri. Tapi kenyataannya suaminya kerja lebih dari 2 tahun di Exeter Uni, terus sekarang malah lanjut kontrak jadi senior researcher. Kabur nih dia, udah gak ngabdi, terus ngelanggar aturan maksimal 2 tahun, lo sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang gak ngabuk? Nah jadi agendanya seperti itu guys, agendanya tuh suami istri ganti-gantian visa dependent, sampai akhirnya anaknya diproyeksikan untuk menjadi kewarganegaraan asing. Terus nanti one day kalau udah tua mereka bakalan balik lagi untuk ngambil kewarganegaraan itu. Kalau gue mah tahu, gue kerja di international education, gue megang market UK, Australia, New Zealand, migration, gue tahu sampai akar-akarnya bisnis nature ini gue tahu. Dan UK itu memperlakukan Indonesia sebagai klien, bukan bisnis. It's not B2B, it's B2C. They don't give a fuck. Yang penting mereka dapat talented individual, ya udah. Jadi pemerintah Indonesia ini secara tidak sadar mereka menduplikasi produk-produk yang berkhianat kepada negara seperti ini. Ini cerdas tapi licik. Nah itu ya teman-teman ya pernyataan dari Bima yang mengatakan ini cerdas tapi licik. Dan terbongkar juga kalau ternyata suami istri pakai LPDP semua teman-teman. Nah hal ini juga bisa kita artikan kalau seperti sosok kacang yang lupa kulitnya teman-teman. Ngakalin pemerintah Indo dan nantinya pasti pemerintah akan semakin selektif nih tentang beasiswa LPDP di tahun kedepannya teman-teman. Dan terungkap juga kalau ternyata suami dari Sastianing Tias ini teman-teman sudah 3 tahun bekerja di luar negeri. Dan hal ini dianggap oleh sosok Bima ini kalau suami dari Sastianing Tias ini kabur ya dari tanggung jawab terkait orang yang menerima LPDP ini teman-teman. Seharusnya setelah 2 tahun bekerja ke luar negeri diwajibkan untuk pulang ke Indonesia dan menuntaskan kewajibannya untuk mengabdi kepada negara teman-teman. Tapi malah molor dan seolah kabur dari tanggung jawab. Begitu ya. Guys, ternyata nggak semua orang pintar itu tahu cara berterima kasih. Contohnya, salah satu penerima beasiswa LPDP yang kuliah di luar negeri lewat jalur LPDP dan biayanya itu dari pajak rakyat. Nah, si mbaknya ini pengen anaknya itu nggak jadi warga negara Indonesia. Anaknya pengen jadi warga negara asing aja. Karena dia kecewa katanya sama pemerintah Indonesia. Mau anak lo jadi warga negara asing, mau anak lo jadi warga planet, silakan. Tapi lo harus tahu janji LPDP yang pasti lo pernah ikrarkan ketika lo menerima beasiswa LPDP. Setahu gue yang tidak menerima LPDP ini tahu ya, program LPDP itu program beasiswa di mana nantinya ketika selesai kuliah di luar negeri akan mengabdi untuk Indonesia. Betul begitu? Tapi kenapa Congor lo ngomong begitu ya mbak? Kecuali enggaknya lo kuliah di luar negeri pakai biaya sendiri lewat jalur mandiri. Nah baru deh tuh ya lo bisa ngomong kayak begitu. Kalau ada istilah rakyat durhaka ya lu rakyat durhaka. Aku pernah tinggal di Spanyol 2-4 tahun bolak-balik. Terus ya puji Tuhan sering keluar negeri gitu ya. Terus beda sama aku. Semakin aku sering keluar negeri, semakin aku bangga coy sama Indonesia. Sumpah. Apalagi waktu aku ke Amerika, kan banyak kan orang-orang Amerika yang imigran. Dan mereka itu ngelihat aku orang Asia dan mereka tuh selalu nanya, Diana lu pengen gak sih pindah ke sini? I simply answer, no, I love Indonesia. I would never swap my passport into any other nationality. Cuman kalau udah tinggal di Indonesia, lu bener-bener harus manfaatin waktu. Jadi ketika lu sekolah, kalau bisa lu pinter, terus lu mulai
menggali beberapa pengalaman yang beda-beda, bekerja di beda-beda perusahaan, sampai lu tuh jadi pengusaha sendiri di negara lu dan lu bisa hidupnya enak gitu. Jadi kehidupan lu tuh tiap tahun tuh ada progresnya gitu, nggak mandek, nggak gitu-gitu aja, tidak terjebak dalam ekonomi yang sulit terus gitu. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari kerajinan kita sebagai warga Indonesia. Jadi hidup kita bisa enak gitu. Jadi nggak compare sama kehidupan yang ada di luar negeri. Gue nggak munafik, gue happy banget waktu gue jalan-jalan ke luar negeri. Tapi setelah 1 bulan lah maksimal, gue kangen banget sama Indonesia. Kangen sama keramah tamahan orang sini, ringan tangan, gampang menolong gitu. Boro-boro kalau di luar negeri, aduh susah banget. Makanan juga murah, beli rumah juga lebih murah daripada di luar negeri. Dan gue happy sih, walaupun pasangan gue foreigner, gue nggak akan swap nationality gue, karena kalau lu udah jadi WNA, lu nggak bisa punya properti di Indonesia. Dan ya, sekian. Kita itu tidak mempermasalahkan dia mau pindah kewarganegaraan, mau pindah agama, atau mau apapun, itu hak dia sebagai manusia. Kita nggak ngurus itu. Kalau dia itu secara independen menggunakan uang dia sendiri, dia bukan pakai uang rakyat Indonesia dong. Harusnya setidaknya itu tahu diri dikit lah. Jangan bikin narasi seolah-olah ketika dia bilang biar cukup saya aja yang jadi warga negara Indonesia. Tapi bukan anak saya, terus ditambahi, dibumbui kalau di Indonesia itu nggak punya masa depan buat generasi lah. Dan tentu saja itu benar-benar bikin orang jengkel nggak sih? Kalau Indonesia nggak punya masa depan buat generasinya lah, terus dia itu apa? Dia itu kan sebelum ke Inggris juga dia adalah orang Indonesia kan, yang mendapatkan beasiswa cuma-cuma, makan duit rakyat Indonesia, kemudian naik derajatnya ketika sudah sekolah di sana, punya ilmu tinggi. Harusnya kalau dia penerima beasiswa itu kan lumayan cerdas tuh orangnya ya. Harusnya punya pikiran, oh gimana ya caranya saya berkontribusi ke negara saya, bukan malah cukup saya aja yang jadi warga negara Indonesia. Kan sotoy banget itu. Dan yang jengkelin lagi itu banyak sekali warganet yang bela dia, bahkan mendukung dia, ya bagus keluar aja dari Indonesia. Apa ini? Ya mungkin mereka komentar seperti itu belum tahu kalau ini ternyata seorang penerima beasiswa gitu loh. Masa depan dan kemampuan seorang anak itu nanti kan ya dikembalikan pada anaknya sendiri dong, dikembalikan pada individunya dong. Bukan mengeneralisir bahwa generasi Indonesia itu semua nggak mampu untuk mengembangkan atau mengasah otak mereka, betul atau enggak? Nah, buktinya tuh lihat, ada Nicky, ada Rich Brian, itu kan orang Indonesia, dia generasi alpha tuh. Herannya ini orang punya beasiswa, harusnya otaknya encer untuk berpikir secara rasional, tapi ternyata kok kayak gini gitu ya. Di antara 280 juta orang itu, generasi kita berapa banyak sih, berapa persennya yang gagal? Aduh, saya itu kadang juga heran loh, ada orang yang berpikir seperti ini. Ini pukulan untuk pemerintah Indonesia untuk kedepannya, agar mereka itu tidak sembarangan memberikan beasiswa kepada orang-orang seperti ini. Ini saya yakin sebelum dia dapat beasiswa itu udah punya pikiran yang buruk, menggunakan otaknya untuk mengelabui orang. Untung saya nggak puasa, kalau puasa mungkin nggak akan bikin konten kayak gini. Sebel aku sampean. Menurut kalian gimana? Sebel nggak sih? Jawaban untuk kalimat biarlah saya saja yang jadi warga negara Indonesia, hendaknya KBRI di Inggris mempertimbangkan ini ya, cabut saja kewarganegaraannya dia. Kita nggak butuh orang-orang kayak gini dan suruh mengembalikan beasiswanya, ya. Ngapain dia jadi warga negara Indonesia tapi kalau contongnya itu kayak gitu? Atau dia jadi warga negara Indonesia nggak punya kontribusi apa-apa kok buat negara kita? Udah itu aja kalau menurut saya ya. Ini kalau menurut pendapat pribadi aku ya, nggak fair kalau suaminya si Saset itu cuman disuruh balikin dana LPDP. Benar-benar nggak fair. Kenapa? Karena gini deh, lu kalau mau berbisnis aja lu tuh utang ke bank dan bayar bunganya. Nah, kalau ini kan jadinya jatuhnya kayak dia pinjem duit negara, terus dia maju bergaji gede, terus cuman balikin aja doang. Ini nggak fair karena aku punya kenalan, bukan kenalan aku, ada temennya temen aku. Dia katanya mau ngambil LPDP ke Amerika waktu itu, tapi dia nggak mau balik ke Indonesia. Terus aku bilang gini, loh kok gitu, emang boleh? Ya nanti kalau dia udah di Amerika tinggal cari kerja, balikin aja duitnya ke pemerintah, nggak apa-apa kok. Kan itu nggak fair ya. Jadi kayak kamu pinjam duit, terus duitnya dipakai usaha, dipakai modal, terus kamu maju, terus kamu balikin aja modal-modal, cuman modalnya doang. Nah
Kamu ngerti nggak sih maksudku? Jadi menurut aku nggak fair, dan kalau itu ada di usaha, gue mau dong pinjem 1 miliar, nanti kalau gue udah kaya baru gue balikin, kalau gue nggak kaya ya barulah gue mengabdi. Oke, menanggapi kasus dari mahasiswi yang bekas LPDP itu, yang kata dia bilang bahwa dia bersyukur bahwa anaknya itu jadi WNA, cukup dia aja yang jadi WNA, tanpa dia sadari bahwa dia bisa ke England itu aja gara-gara apa? Gara-gara pemerintah Indonesia melalui program LPDP atau beasiswa ke luar negeri yang diberikan percuma-cuma ya oleh pemerintah Indonesia bagi masyarakat atau warga negara Indonesia. Kenapa gue mau bahas ini? Karena gue sebenarnya adalah salah satu dari, dulu sempat jadi diaspora ya, gue sempat kuliah dan bekerja di luar negeri. Tapi gue nggak menggunakan LPDP karena menurut gue LPDP itu mungkin lebih dibutuhkan oleh teman-teman yang memang sangat membutuhkan dan mereka memang pengen pursue their dreams to luar negeri. Di sini mungkin gue cuma sebagai tentang diaspora juga ya, yang sekarang udah tinggal dan menetap di Indonesia. Gue tahu kok Mbak, memang di sana itu sebegitu convenience-nya ya, kalau kalian sudah menjadi warga negara mereka gitu ya. Dari pendidikan anak-anak bisa gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya. Gue juga dulu sempat berpikiran sih untuk pindah jadi warga negara sana, cuma ya yang gue sayangkan adalah ngapain lo blow up ya, ngapain lo expose, karena posisinya lo dari LPDP Mbak, bukan dari jalur independen seperti gue yang pakai biaya sendiri ke luar negeri sana sekolah dan kerja. Ini lo udah pakai LPDP, udah gitu lo menghina ya, ibarat itu lo mocking lah ya negara lo sendiri. Waras nggak? Hai gengs, jadi kita ada info terbaru lagi ya, yang sangat-sangat booming. Saudari DS yang katanya anaknya dia menerima kewarganegaraan dan dia sangat bangga menjadi kewarganegaraan asing. Anaknya yang dapat gitu. Sementara dia adalah alumni dari LPDP dan katanya penerima beasiswa LPDP, dan suaminya juga ternyata penerima beasiswa LPDP. Nah, katanya sih dia lebih bangga ya. Nggak tahu deh lebih bangga, tapi katanya bangga gitu anaknya dapat license kali ya, license WNA gitu. Terus dia bilang kayak cukup aku aja nih jadi WNI. Tapi WNI, orangnya emang WNI sehina itu ya? Nah itu dia nih, kita nggak tahu di perspektif dari Mbak Dwi ini gitu ya. Takutnya para pahlawan kita itu ya ini ya guys ya, kayak sia-sia gitu memperjuangkan negara kemerdekaan Indonesia. Iya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, terus 3,5 tahun dijajah oleh Jepang gitu ya. Kayak sia-sia gitu kalau misalnya kita nggak bangga sebagai warga negara Indonesia, walaupun di pemerintahan yang orang-orang bilang ya, yang sekarang tuh lagi memang benar-benar corak marik gitu lah ya. Tapi ya Indonesia tuh tetap gengs jadi darah kita. Tapi yang dilihat nih, ternyata kita ketahui LPDP sudah memberikan statementnya kalau misalnya si orang ini, perempuan ini sudah memberikan masa baktinya selama 5 tahun sebagai syarat dari LPDP. Tapi sayangnya suaminya juga ternyata merupakan penerima beasiswa juga sama LPDP, tapi belum menyelesaikan masa baktinya datang ke Indonesia untuk masa bakti ke Indonesia sebagai penerima beasiswa LPDP. Tapi masalahnya gengs, walaupun kontrak ya, kita bisa bilang kontrak ya, masa baktinya itu udah selesai gitu, tapi kan kita nyekolahin dia, terus kan ilmunya tuh dibawa dia sampai nanti ya. Ini bukan pajak dia doang nih membiayai dia, dan nilai yang diterima itu bukan nilai yang kecil, karena ada juga untuk living, untuk anak, untuk tempat tinggal, hidup dan sebagainya, dan juga biaya kuliahnya atau tuition. Ini sebenarnya tanggung semua oleh pajak negara, dan pajak negara itu berasal dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, benar sekali. Sebenarnya kita juga berhak marah ke dia. Apa yang diberikan, kontribusi apa yang diberikan untuk kita masyarakat? Ya, tapi dia udah minta maaf sih. Tapi nggak tahu ya gengs ya, minta maaf karena udah viral, dan minta maaf tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan masa bakti tadi. Yes, walaupun sebenarnya udah selesai masa baktinya, tapi tetap suaminya juga harus bertanggung jawab. Proud. Dan juga suaminya harus mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan oleh LPDP untuk pendidikan mereka. Ya, itu nanti di cross check lagi katanya sama LPDP gitu. Dan kita harus sama-sama kawal sampai mereka mengembalikan benar-benar mengembalikan semua dana itu.
Dan katanya sih itu mertuanya ternyata salah satu pejabat Pemerintahan. Pemerintah. Sayangnya mereka adalah pejabat pemerintahan yang seharusnya pejabat pemerintahan itu harus berakhlak dan menjunjung tinggi nilai kesatuan Republik Indonesia. Ya itu kan etika dari pemerintahan ya. Seharusnya sama-sama berakhlak ya. So bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa Follow untuk dapat update selanjutnya. bye. Bangga menjadi orang Indonesia. Manusia hebat abad ini, cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anak aku jangan. Dan lu keluar negeri dapat beasiswa dari LPDP. Lu harusnya kalau mau ngomong kayak gitu, kesana pergi ke luar negeri, jual sawah emak lu di kampung, ya. Jangan lu pakai pajak rakyat, pajak gue, lu bilangnya seolah-olah lu nggak suka sama negara Indonesia, ya. Gue juga kadang-kadang gedek sama pemerintah, tapi cinta sama tanah air gue, ya. Ini orang-orang kayak gini, orang-orang nggak pantas ditolong sebenarnya. Cukup aku saja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Lu bangga ngomong kayak gitu. Itu pemerintah, ya, ngasih pajak gue ke lu untuk belajar di luar negeri supaya lu bisa mengharumkan nama bangsa, bisa bantu pemerintah membangun negara ini. Bukan jadi bahan hujatan di dunia, ya. Lu dibiayain sama pajak rakyat buat belajar di luar negeri, membangun negara lu di sini, ya. Lu pakai pajak gua buat sekolah di luar negeri biar taraf pendidikan lu lebih dari rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia, biar bisa bantu pemerintah, bantu rakyat Indonesia balik lagi ke sini. Bukan dipakai buat sombong. Lu ada di luar negeri tuh bukan jual sawah emak lu, ya. Pajak gue. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor buat WNI. Sebenarnya ketika saya melihat video ini ya dari salah seorang mantan mahasiswa atau awardee penerima beasiswa LPDP yang begitu sombong memamerkan ya kehidupan keluarganya, termasuk juga kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa cukup saya saja yang WNI tapi anak saya nggak usah, yang sebagaimana tersebar di video. Maka saya dari Komite 1 Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas DPD RI menyarankan kepada kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan khususnya, bagi seluruh penerima LPDP seharusnya dipertegas bahwa mereka hanya boleh maksimal 2 tahun bekerja di luar negeri. Setelah itu mereka harus kembali ke Indonesia membangun bangsanya dan bekerja di NKRI. Dan yang kedua, jika ada pelanggaran-pelanggaran etika maupun juga yang dianggap mungkin merugikan citra dari pemerintah, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh penerima tadi yang begitu sombong memamerkan bahwa anaknya mendapatkan paspor dari kerajaan Inggris, dari saya menyarankan untuk diganti saja semua biaya-biaya selama pendidikan. Saudara-saudara sebangsa harus tahu bahwa beasiswa LPDP itu pemerintah Republik Indonesia memberikan biaya kuliah, termasuk juga uang saku hidup untuk di luar negeri. Ya, dan salah satunya memang dari data yang kami terima, yang paling favorit adalah LPDP ke Eropa, khususnya ke Inggris. Maka dari itu, pajak rakyat, pajak orang-orang miskin, pajak petani, pajak orang-orang yang tidak berpunya, itu semuanya masuk ke dalam. Mbaknya udah minta maaf, harusnya lo udah minta maaf dari kemarin-kemarin sih. Cuman karena lo nyesok iye, lo nyetengil, dan akhirnya lo minta maaf. But it's okay, apology is accepted. Tapi harusnya lo bisa sepede ketika lo bilang, cukup sayang WNI, anak saya jangan. Nah kayak gitu harusnya lo bikin video, jangan cuma klarifikasi lewat carousel post. But that's okay. One thing yang kita pelajari di sini adalah jangan pernah nyenggol orang yang sudah berkontribusi besar dalam hidup lo. Ini hajat orang banyak loh ya. Being able to achieve this scholarship is a duty, is a legacy, it's not a loan, it's not a student loan, girl, wake up. Jadi discussion kita tuh sebenarnya tidak hanya berhenti di perkara alumni LPDP harus wajib kembali pulang ke Indonesia untuk berkontribusi di Indonesia.
I mean like we have to be very specific about the value of contribution. Kayak apa nih kontribusi itu sebenarnya bisa di mana aja loh, nggak cuma di Indonesia loh. Bahkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang merepresentasikan Indonesia, mereka bisa membawa banyak investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia sehingga value dari investasi itu melampaui dari value beasiswa yang diberikan. That's the point. Kalau mereka hanya menjadi oportunis doang yang memanfaatkan LPDP ini cuman sebagai stepping stone, kayak oh gue udah selesai 2N+1 jadi udah, dan mereka cuma jadi founder-founderan dan mereka mainin visa, terutama yang berkeluarga pakai dependent visa ganti-gantian dengan suaminya, terus gantian lagi istrinya yang lanjut master dan seterusnya sampai anaknya menetap di luar negeri dan akhirnya jadi warga negara asing. Itulah yang disebut opportunist. Paham gak kalian semua gue ngomong spesifik ini? Gue ngerti ya karena gue education consultant di UK, Australia, dan New Zealand. Buat yang mau konsultasi gratis bisa banget kunjungi Smart Univo. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.